Oke, lanjut lagi di proses selanjutnya ini. Di sini kita melakukan proses georeferensi hasil scan peta SP2020 WS. Sebenarnya secara singkat, georeferensi ini adalah proses memberikan titik koordinat pada peta raster atau image. Nah, seperti yang kita tahu pada proses sebelumnya, kita melakukan scanning dan rename peta SP2020WS. Nah, hasil scanning itu kita belum melakukan georeferensi, hanya sebatas peta image yang kita belum tahu ini lokasinya di mana. Nantinya dari peta itu kita akan memberikan titik-titik koordinat untuk memberikan informasi geografis peta itu terletak di mana dalam sistem koordinat. Berikutnya, sebelum melakukan proses georeferensi ini, alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama perangkat Luna QGIS 310. Nah, di sini diharapkan agar QGIS-nya memiliki versi yang sama. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara ringkas mengenai penginstalan QGIS karena dinilai semua petugas dapat melakukan secara pribadi. Kemudian yang kedua yaitu scan peta WS 2020. Scan peta ini dapat diambil dari proses sebelumnya, yaitu kita melakukan scanning dan renaming pada peta. Kemudian yang ketiga yaitu peta digital SLS atau non-SLS 2019 yang dapat di-download pada GS, Geospatial System, dengan mengakses halaman dataspatial.bps.go.id. Adapun tahapan dalam melakukan georeferensi dimulai dari instalasi plugin. Plugin yang digunakan di sini yaitu plugin Freehand Raster Georeferencer. Selanjutnya, peta SLS dan non-SLS yang telah di-download dari Geospatial System dibuka juga pada aplikasi QGIS. Berikutnya, peta SLS tersebut kita fokuskan pada area SLS yang akan digeoreferensi. Selanjutnya, kita menginputkan scan peta SP2020WS yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Kita buka lalu mengatur orientasi scan peta SP2020WS tersebut. Setelah diatur orientasinya, kita melakukan georeferensi sehingga menghasilkan output peta SP2020WS yang telah bergeoreferensi. Pada langkah awal digitasi bangunan, berikut adalah proses instalasi plugin dari Freehand Raster Georeferencer. Hal yang pertama dilakukan yaitu kita membuka terlebih dahulu QGIS. Setelah itu, kita mengklik pada menu plugin, lalu Manage and Install Plugin. Tunggu beberapa saat sehingga muncul window seperti ini. Selanjutnya kita hanya tinggal menuliskan nama plugin pada kolom search tersebut, yaitu Freehand Raster Georeferencer. Setelah itu kita klik Install Plugin. Tunggu beberapa saat sehingga proses instalasi selesai, sehingga muncul beberapa menu pada menu toolbar. Ini adalah menu yang akan digunakan pada georeferencing. Selanjutnya itu proses georeferensi peta. Namun sebelumnya, sebelum kita melakukan proses georeferensi, kita terlebih dahulu harus paham mengenai tools yang ada yang telah kita install pada plugin georeferencing ini. Yang pertama itu ada AD atau Add Raster, digunakan untuk menambahkan raster. Di sampingnya ada MO, Move Raster, untuk menggeser posisi raster. Selanjutnya ada RO, Rotate Raster, untuk memutar raster secara manual, melakukan rotate. Kemudian ada rotate by value. Nah, ini kita memberikan value-nya berapa, jadi nanti rasternya di rotate dalam bentuk derajat, berapa derajat, seperti itu, dari minus 180 hingga 180. Selanjutnya ada SC, yaitu scale raster, jadi kita dapat mengubah ukuran raster di semua sisi, baik memperkecil atau memperbesar raster tersebut. Kemudian ada adjust rasternya di sini, tapi hanya di satu sisi saja. Kemudian ada 2P, ini 2 points artinya. Ini adalah menu yang digunakan untuk melakukan georeferensi. Di sampingnya ada decrease transparency untuk menurunkan transparansi dari raster. Selanjutnya itu ada increase transparency, digunakan untuk melakukan atau menambahkan transparansi dari raster. Selanjutnya ada export. Nah, ini digunakan untuk melakukan export hasil raster yang telah digeoreferensi. Dan terakhir yaitu undo. Ini digunakan untuk membatalkan
langkah yang telah dilakukan sebelumnya, seperti itu. Oke, selanjutnya itu proses georeferensinya. Prosesnya ini pertama kita harus menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Di sini ada peta digital yang telah di-download dari Geospatial System. Ini adalah peta SLS yang dapat kita impor ke dalam QGIS dengan mendrag and drop seperti ini. Atau Anda dapat melakukan dengan cara mengklik menu layer, kemudian data source manager. Nah, di sini kita pilih vektor, kemudian source-nya kita pilih. Seperti ini adalah peta digital yang saya ingin import, kemudian open, kemudian klik add. Maka muncul peta digital SLS Kota Cirebon. Selanjutnya itu proses simbologi. Jadi saya ingin mengubah tampilan peta ini menjadi lebih sederhana agar proses nanti georeferensinya menjadi lebih mudah. Yaitu saya klik properties, di sini pada simbol saya klik single simbol, kemudian di sini saya klik simple fill. Simple fill-nya saya ganti menjadi outline simple line seperti ini, kemudian klik apply, kemudian OK. Maka hanya tinggal garis-garis batas poligonnya saja. Selanjutnya saya ingin menampilkan informasi EDSLS di atas poligon. Saya berikan label. Di sini pada properties saya klik labels, kemudian single label, kemudian saya ganti menjadi ID SLS. Selanjutnya saya apply. Maka akan muncul informasi nama SLS di atas poligonnya. Setelah itu karena gambarnya agak cukup banyak jadi saling menumpuk, kita melakukan fokus pada SLS yang akan kita georeferensi. Sebagai contoh di sini, ini adalah contoh peta yang saya ingin, contoh image yang saya akan georeferensi. Saya filter. Di sini saya isikan ID SLS-nya. Kemudian saya OK. Maka akan muncul satu SLS saja. Kita zoom to layer untuk melihat SLS yang akan kita georeferensikan. Selanjutnya yaitu kita menambahkan file raster yang akan kita georeferensi dengan cara mengklik add raster pada menu georeferencer, terus kemudian browse, kita klik file rasternya, kita open, kemudian add image. Nah, di sini ini jika kita perhatikan dengan seksama, peta SLS dan file rasternya ini boleh dibilang saling tegak lurus ya. Jadi kita harus merotate file rasternya ini sebanyak 90 derajat seperti ini. Selanjutnya kita move raster, sesuaikan posisinya agar lebih kelihatan. Boleh dibilang seperti ini. Kita langsung melakukan georeferencing dengan mengklik tombol 2P ini. Kemudian kita klik ujung ini dan ujung ini, boleh dibilang ini adalah titik yang sama. Jadi kita tarik, klik kemudian tarik ke atas. Ini adalah titik di sini. Kemudian kita lihat pada bawahnya. Ini adalah sama dengan titik di sini ya. Jadi kita tinggal klik ini, kemudian kita klik tarik ke bawah. Kita sesuaikan. Usahakan sama. Oke, sekitar sini. Selanjutnya jika dilihat prosesnya sudah sempurna. Maksudnya dalam rasternya ini hanya memerlukan 2 titik, tapi mungkin ada yang perlu yang diperbaiki. Mungkin dari segi ini agak kurang ke dalam. Oke. Kemudian daerah-daerah ini agak keluar ya, jadi kita boleh tarik dikit. Oke, seperti itu. Kemudian kita sesuaikan lagi bagian bawahnya, karena tadi kita tarik bagian atas, bagian bawahnya ikut ketarik, kita sesuaikan lagi. Oke, nah seperti ini. Oke, nah setelah itu kita lihat proses georeferencing dari peta SLS ini telah selesai. Selanjutnya setelah proses georeferensi telah dilakukan, kita akan melakukan ekspor hasil georeferensi tersebut dengan cara mengklik tombol export raster, kemudian kita pilih lokasi tempat penyimpanan yang diinginkan. Kemudian kita mengganti jenis filenya. Di sini karena jenis filenya PNG, kita ganti menjadi TIFF. Kemudian kita klik save, kemudian klik OK. Maka proses ekspor
Hasil georeferensi telah berhasil dilakukan.